Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Aulia dengan NIM J1B024121 dari TEP1. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah rangkuman review jurnal mahasiswa Teknik Pertanian TEP1. Nah, di sini tujuan saya membuat video ini juga sebagai tugas pengganti UAS, di mana mata kuliah hidrologi teknik dan agroklimatologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengaruh unsur-unsur iklim terhadap tanaman. Nah, yang pertama itu ada unsur curah hujan dan hidrologi. Nah, di mana analisis pengaruh presipitasi, intensitas hujan, dan ketersediaan air tanah terhadap produktivitas tembakau, padi, dan vegetasi kehutanan. Nah, di sini juga ada curah hujan pada tembakau dan padi. Nah, di sini ada tanaman tembakau, nah di mana curah hujan yang tinggi meningkatkan kelembapan dan ketersediaan air sangat memengaruhi dan tembakau. Ini hasil kajian dari Syah dan Nazir menunjukkan curah hujan R sama dengan 0,60 dan hari hujannya itu R sama dengan 0,63, memengaruhi produktivitas sebesar 47,2%. Hari hujan merupakan faktor pembatas krusial di lapangan. Nah, di sini juga ada tanaman padi. Nah, di mana tanaman padi ini sangat sensitif terhadap perubahan air. Hasil kajian Anastasia menunjukkan curah hujan yang cukup dan merata merangsang pada pertumbuhan vegetatif yang sangat stabil. Namun, hujan berlebih memicu genangan yang merusak respirasi akar, sedangkan kekeringan saat pengisian bulir memangkas hujan atau memangkas hasilnya tersebut. Nah, di sini juga ada kelembaban tanah dan biomasa vegetatif. Nah, di mana di sini itu ada dinamika air kelapa sawit. Ini dari hasil review Rosida Oktiana menunjukkan curah hujan memengaruhi piringan pohon kelapa sawit. Kelembaban tanah tertinggi berada pada radius 150 sampai 200 cm, di mana 38,26 derajat. Dari pangkal karena porositas tanah yang lebih baik. Nah, di sini juga ada Eucalyptus atau Pelita, di mana penelitian ini hasil dari Astia Camellia membuktikan bahwa intensitas curah hujan yang tinggi pada mineral soil berhubungan positif dengan pertambahan tinggi diameter batang dan akumulasi biomasa vegetatif. Nah, yang kedua itu ada suhu dan temperatur udara. Nah, di sini pengaruh variabilitas thermal atmosfer terhadap proses fisiologis pematangan buah dan pembentukan umbi tanaman hortikultura serta pangan. Nah, di sini ada temperatur pada stroberi dan buah naga. Nah, di mana stroberi dan heat stress ini stroberi membutuhkan suhu dingin di mana 17 sampai 20 derajat Celcius agar tumbuh stroberi itu lebih optimal. Nah, kajian ini berasal dari Usman Jayadi dan Nur Anissa menunjukkan paparan suhu tinggi daratan rendah memicu heat stress, mengganggu fungsi stomata dan mempercepat pematangan abnormal yang merusak rasa manis dan ukuran buah. Nah, selanjutnya di sini juga ada pembuahan buah naga. Nah, di mana kajian ini dikaji oleh Intan Pandini menunjukkan parameter thermal memiliki efek berbeda per fase. Suhu rata-ratanya itu optimum pada 29,26 derajat Celcius dengan kelembaban yaitu 76,42 persen. Berpengaruh nyata terhadap jumlah bunga mekar, namun tidak memengaruhi persentase fruit set dan kemanisan. Nah, di sini juga ada respon suhu tanaman pangan dan umbi. Nah, di mana tanaman jagung di sini juga suhu udara memberi pengaruh krusial dan positif terhadap produktivitas. Setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius menaikkan hasil sebesar 1,836 kg per HA pada rentang suhu optimal yaitu sebesar 23 sampai 25 derajat Celcius. Nah, di sini juga ada ubi kayu atau singkong. Nah, di mana terbukti sangat adaptif dan tangguh terhadap perubahan iklim. Variabel curah cuaca, suhu, dan kelembapan tidak memberikan dampak signifikan secara statistik. Nah, di sini juga ada umbi jalar. Nah, di mana di dataran rendah air hujan dominan memengaruhi pembesaran umbi, di mana daratan tinggi itu suhu udara menjadi faktor penentu utama metabolisme pembentukan umbi.
Nah, di sini juga ada yang ketiga ada intensitas penyiraman, penyinaran dan radiasi. Nah, di mana peran penting durasi radiasi matahari dalam memicu fotosintesis optimal, rekayasa iklim mikro, dan peningkatan mutu visual tanaman. Nah, di sini juga ada radiasi dan kualitas selada, di mana rekayasa naungan dan cahaya. Kajian dari Andika menunjukkan pemakaian naungan UV 14% mampu memperbaiki kualitas selada romain atau warna cerah rasa renyah, walaupun bobot kering lebih optimal tanpa naungan. Sementara itu dari penelitian Harni Aulia menerapkan teknologi otomatisasi LOT dalam ruangan dengan lampu LED grow light selama 14 jam untuk mengoptimalkan fotosintesis bibit selada. Di sini juga ada cahaya pada cabai dan tomat. Nah, di mana tanaman cabai ini dari kajian Reni dan Erma membuktikan radiasi matahari adalah faktor tunggal paling dominan dalam kontribusi 55,84% terhadap cabai rawit. Pada tanaman cabai jamu, interaksi unsur iklim memberikan koefisien determinasi yang sangat kuat sebesar 82%. Nah, di sini juga ada tanaman tomat. Nah, di mana produktivitas tomat ini menganjak dipengaruhi secara signifikan oleh lama penyinaran matahari, suhu, dan kelembapan udara. Curah hujan tidak berpengaruh nyata, tetapi mengukuhkan dominasi unsur cahaya bagi hortikula buah. Nah, di sini juga ada pergeseran iklim dan pola adaptasi. Nah, di mana ada fase dampak, di mana suhu global meningkat memicu perubahan agroklimat lokal dan pergeseran musim tanam padi dan jagung. Di sini juga ada kerentanan, nah di mana sawah tak ada hujan mengalami risiko kegagalan panen akibat fluktuasi curah hujan ekstrim. Di sini juga ada mitigasi LOT, nah di mana rekayasa iklim mikro dengan sensor suhu kelembapan otomatis berbasis LOT dan instalasi greenhouse. Di sini juga yang terakhir ada adaptasi. Nah, di mana pemilihan varietas unggul toleran cekaman iklim serta tata kelola air yang presisi. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.